Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Nugroho, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, NIM 1930305051. MK Pak Wijaya, aliran kepercayaan dan kebatinan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul aliran kepercayaan dan kebatinan, beserta sejarahnya dan lain-lain. Baiklah, saya akan mempersingkat waktu. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya. 1. Definisi aliran kepercayaan dan kebatinan. Definisi aliran kepercayaan dan kebatinan memanglah bukan hal yang tabu bagi umat Islam, umat manusia, khususnya di Indonesia. Dan dari sini pula kita dapat memahami bahwa kegelisahan manusia tidak dapat kepuasan pada agama yang mereka yakini bahwa cikal bakal meluncurnya aliran kebatinan di tengah-tengah masyarakat. Aliran kepercayaan dan kebatinan disebut juga dengan aliran kebatinan telah muncul sejak Indonesia merdeka. Peristiwa ini ditandai dengan diadakannya Badan Kongres Kebatinan Indonesia atau BKKI yang diikuti oleh berbagai aliran kepercayaan di Indonesia. Oke, lanjut. Sejarah masuknya aliran kepercayaan. Di sini aliran kepercayaan atau kebatinan sekarang dikenal dengan kepercayaan. Lengkap, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah suatu sistem kepercayaan sistem spiritual yang ada di Indonesia. Selain agama, aliran paham, seklet, mazhab dari agama tersebut. Namun kebatinan dikenal pada tahun 1950-an sampai akhir tahun 1960-an. Muncul dalam berbagai bentuk gerakan atau perguruan kebatinan, dan nama aliran kepercayaan kebatinan tahun 1950-an itu mencapai lebih dari 400 aliran. Antara lain adalah aliran Suci Rahayu 1925, Buddha Wisnu 1925, Ilmu Sejati Purwisedro 1926, dan lain-lain. Pada paham kebatinan telah ada sejak Islam tersebut tersentuh dalam budaya Hindu Jawa. Justru perpaduan antara mistik Islam dan Hindia Buddha itulah akan menghasilkan mistik Islam kejawen yang menjadi ciri-ciri khas aliran kepercayaan. Oke, lanjut. Sebab-sebab timbulnya aliran kepercayaan dan kebatinan. Banyak hal yang mengakibatkan timbulnya aliran kebatinan dan kepercayaan di Indonesia. Antara lain sebabnya adalah 1. Islam masuk di Indonesia. 2. Dari sekelompok non-muslim menganggap bahwa agama-agama ini, khususnya Islam, adalah agama impor. 3. Bagi mereka yang menganggap bahwa agama-agama ini adalah asli Indonesia. Bagi mereka yang menganggap bahwa agama-agama itu bukan asli Indonesia. 4. Sekelompok orang yang memansyurkan nama. 5. Karena kekacauan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta keagamaan yang sulit untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, selanjutnya proses akulturasi dan sinkretasi. Agama Islam pun bisa berkembang, salah satunya dengan melalui jalur kebudayaan. Di sisi lain pun, Islam pula telah membuat beberapa jenis kebudayaan lokal. Berkembang dan terjaga kemurniannya, serta bisa dihormati para pemeluk sebagai makhluk sosial. Oke, selanjutnya aliran kepercayaan antara agama dan budaya. Dalam realita sosial pada mulanya, aliran kebatinan dan kepercayaan memiliki akar sejarah pertumbuhan yang cukup panjang dan lama sejak ratusan tahun yang lampau. Aliran kepercayaan lahir dari hasil proses perkembangan budaya, buah renungan dan filsafat nenek moyang yang dikemukakan terpaku menjadi adat istiadat masyarakat. Terutama untuk sekarang, mayoritas aliran kepercayaan dan kebatinan menjadi adat istiadat ini sebagai pedoman ajaran yang sangat dipegang teguh, dihayati dan diamalkan. Oke, selanjutnya corak yang mempengaruhi lahirnya aliran kepercayaan di Indonesia. Profesor Muhammad Musni mengemukakan bahwa ada 4 corak yang membelatar belakangi lahirnya aliran kepercayaan Indonesia. Dan corak ini
mempengaruhi para penganut bisa mempercayai sebuah aliran kepercayaan atau kebatinan. 4 corak tersebut adalah sken, onculis, mistik, metahistik, moral, religius. Oke, selanjutnya corak-corak kepercayaan atau kebatinan. Terdapat 3 corak yang di dalam kepercayaan dan kebatinan. Mistik kebatinan, gerakan untuk purifikasi jiwa, dan kebatinan yang berdasarkan ilmu gaib. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi munculnya aliran kepercayaan dan kepercayaan di Indonesia atau Nusantara. Ada beberapa hal yang dianggap menjadi faktor pemicu munculnya aliran kepercayaan dan kebatinan di Indonesia. Seperti di era global ini, proses saling mempengaruhi satu sama lain tak ditawar-tawar. Peran media sebagai alat penular menjadi menebus sekian itu, dan konsekuensi sebuah ideologi budaya menjadikan ideologi budaya lain. Dengan kondisi ini, maka kegoncangan bisa terjadi penularan virus globalisasi itu tidak sesuai dengan kriteria kultur dan sosialnya. Selanjutnya, pengolahan aliran kepercayaan. Namun di sisi lain, ada beberapa tokoh yang menggolongkan dari sekian banyak aliran kebatinan di Indonesia yang digolongkan menjadi beberapa jenis. Menurut pendapat De Joko Guno, diikuti Rosidi, berdasarkan hasil penelitian aliran kebatinan dapat dibedakan menjadi aliran oktis, aliran mistik, aliran tesofis, dan aliran etnis. Oke, selanjutnya kebatinan dan pencarian identitas. Meskipun sejak kemunculan aliran kebatinan dianggap sebagai aliran sampalan yang menyimpang, akan tetapi perjuangan politik identitas yang dilakukan oleh aliran kebatinan ini sampaikan pada titik logistik meskipun cukup memuaskan. Oke, selanjutnya sejarah budaya kebatinan. Pada tahun 19 sampai pada tanggal 19 dan 20 Agustus 1955 di Semarang telah diadakan kongres dari berpuluh-puluh budaya kebatinan yang ada di berbagai daerah Jawa dengan tujuan untuk mempersatukan semua organisasi pada waktu itu. Kongres berikut diadakan pada tanggal 7 Agustus yang bertepatan di Surakarta. Sebagai lanjut, hadir lebih dari 2.000 peserta mewakili 100 organisasi. Selanjutnya, macam-macam aliran kepercayaan di Indonesia. Jumlah aliran kepercayaan di Indonesia sangatlah banyak dan beragam. Tapi di sini penulis hanya akan membahas 5 aliran kepercayaan saja. 1. Paguyuban Sumaran. 2. Dharma, Bakti, Pangestu, dan Suryadipura. Sifat-sifat kebatinan. Lanjut, sifat-sifat kebatinan. Terdapat 5 sifat dalam kebatinan, yaitu batin, rasa, keaslian, daya gaib, sifat etis. Terus next, hubungan aliran kebatinan dengan negara. Negara tidak pula mempermasalahkan berbagai macam aliran kepercayaan dan yang berkembang selama aliran tersebut masih dalam batas kewajaran dan tidak tergolong dalam kriteria saat ditetapkan dengan MUI. Ini dibuktikan dengan berlakunya pasal 29 ayat 2 UUD tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan. Lanjut ke bab 2, hubungan kebatinan dalam beberapa aspek. Kebatinan sebagai gerak kerohanian. Maksudnya di sini memahami hakikat kebatinan terlebih dahulu yang perlu diketahui oleh penduduk kebatinan secara konsep di tengah-tengah masyarakat yang berbagai macam organisasi aliran kebatinan. Kebatinan sebagai budaya spiritual. Budaya spiritual di sini yaitu budaya warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Kebatinan sebagai gerakan mistik magis. Para ahli kebatinan mempunyai kesesuaian pendapat tentang ajaran kebatinan.
Kebatinan adalah gerakan mistik magis, yaitu suatu gerakan yang bertujuan untuk mencapai hubungan sedekat mungkin antara manusia dan Tuhan. Lanjut, kebatinan sebagai gerakan purnia jiwa. Gerakan purnia jiwa ini lepas dari latar belakang munculnya aliran kepercayaan. Dari semua kondisi ini, akhirnya kebatinan muncul menegakkan ajaran mementingkan kehidupan kebatinan yang mengutamakan faktor rasa, hidup, gotong royong, jujur, suci jiwa, dan berusaha mencapai keseluruhan hidup, dan lain-lain. Lanjut, konsep aliran kepercayaan tentang pahala, dosa, kebaikan, dan buruk. Ajaran kepercayaan dan kebatinan tidak pernah mempengaruhi seorang menghitung-hitung pahala atau setiap beribadah. Bagi penghanyut kepercayaan, motivasi beribadah atau melakukan perbuatan baik kepada sesama bukanlah karena tergiur surga. Demikian pula dengan melaksanakan sembahyang atau sholat kepada Tuhan yang Maha Esa, suci, bukan karena takut neraka dan tergelincir iming-iming surga. Itu pun salah. Identitas seorang penghayat memiliki tingkat kesadaran bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang kepada sesama bukan atas alasan ketakutan atau indikasi dosa neraka, melainkan kesadaran kosmik bahwa setiap perbuatan baik atau buruk itu akan dinilai oleh Tuhan yang Maha Esa. Lanjut ke bab 3, dasar-dasar hukum. Dasar hukum aliran kepercayaan. 1. Dasar hukum aliran kepercayaan. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara Indonesia terdiri dari orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang diasahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Segala warga Indonesia bersama berkedudukan di dalam hukum. Dasar perundungan. Di dalam Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 1 sampai 2 dikatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Kemudian penjelasan pasal 29 ayat 1 dikatakan bahwa ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lanjut. Babak baru penghayatan aliran kepercayaan di Indonesia. Para penganut penghayat aliran kepercayaan di Indonesia bisa bernapas lega. Di MK pada tahun 7 November lalu memutuskan untuk memperbolehkan aliran kepercayaan dicantumkan di KTP. Data Kemendikbud 2007 menyebutkan saat ini ada 187 aliran kepercayaan yang tersebar di 13 provinsi di tanah air. Berikut antara lain kepercayaan tersebut adalah agama Bali, Hindu atau Hindu Dharma, agama Hindu Bali atau agama Hindu Dharma, agama Tirta, Aluk Todolo, Tanah Toraja, Sunda Wiwitan, Kanekes Banten, agama Jawa Sunda, Kuningan Jawa Barat, Buhun Jawa Barat, Kejawen Jawa Tengah dan Jawa Timur, Parmalin Sumatera Utara, Kaharing Kalimantan dan lain-lain. Baiklah, itulah penjelasan dari saya Muhammad Adi Nugroho. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya minta mohon maaf kepada Allah yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.